Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan, ada sebuah tema besar yang kiranya bisa kita renungkan bersama, yaitu bagaimana kita menyikapi kelemahan yang ada di dalam diri kita. Suka atau tidak suka, kita semua pasti punya kelemahan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita ini menerima kelemahan yang ada di dalam diri kita? Tentu tidak mudah. Siapa yang suka dengan kelemahan? Boleh angkat tangan, siapa yang suka menjadi lemah? Ya. Saya rasa tidak ada orang yang mau menjadi lemah. Sedari kecil, baik kita di rumah maupun di sekolah, kita diajarkan untuk menjadi anak atau orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang hebat. Tetapi bagaimanapun juga kita manusia yang tidak luput dari kelemahan, tiada manusia yang sempurna. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, ketika ia menjadi tua, maka kekuatannya mulai pudar dan mulai melemah. Atau dalam peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga ke tanah. Yang artinya tidak ada orang yang hebat untuk selamanya, tidak ada orang yang menjadi kuat selamanya. Cepat atau lambat, kita pasti akan menjadi lemah. Yang muda akan menjadi tua, yang kuat menjadi lemah. Sehingga pertanyaannya adalah sekali lagi, bagaimana kita ini menyikapi segala kelemahan yang tidak bisa kita hindarkan dalam hidup ini. Tadi dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus mengajak kita untuk berdamai dengan kelemahan. Seperti kata Santo Paulus, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Yang artinya kita diajak untuk bersyukur, kita mau menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkarya dalam hidup kita. Berdamai dengan kelemahan bukan berarti kita menyerah kepada kelemahan, tapi kita sungguh-sungguh mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita punya kelemahan, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan ubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Dalam hidup kita tentu banyak mendengar banyak kisah, banyak peristiwa dalam hidup sehari-hari bagaimana orang yang lemah sekalipun, orang yang dipandang lemah oleh dunia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi, hal yang pertama adalah kita diundang untuk berdamai dengan kelemahan. Sebaliknya dalam bacaan Injil tadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang Nazaret, orang dari tempat Yesus berasal, ini menolak Yesus.
Jika Paulus bisa berdamai dengan kelemahan, sebaliknya orang-orang dari desa Yesus, mereka ini menolak kelemahan. Yang artinya mereka tidak bisa menerima kelemahan. Mereka menolak Yesus bukan karena Yesus ini orang hebat, tetapi mereka menolak Yesus karena mereka tidak bisa melihat kehebatan dalam diri Yesus. Orang-orang di Nazaret merasa mereka diri lemah. Jika diri mereka lemah, bagaimana orang yang sama berasal dari tempat mereka menjadi kuat? Jadi dengan kata lain, mereka menolak Yesus karena mereka tidak percaya pada kekuatan yang ada pada diri mereka. Mereka menganggap bahwa dari desa mereka, dari tempat mereka tidak ada orang yang hebat. Semuanya lemah, jadi bagaimana Yesus pun bisa menjadi orang yang kuat. Bagi mereka Yesus sama dengan mereka lemah, hanya orang desa biasa. Jadi jika Paulus mau berdamai, orang-orang Nazaret menolak Yesus. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sikap kita di dalam menghadapi kelemahan? Apakah kita sudah berdamai ataukah kita selalu menolak kelemahan sehingga kita hidup dalam kepahitan, dalam kesedihan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam bacaan Injil juga dikatakan bahwa Yesus bersabda, tidak ada seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Dengan kata lain, yang menolak Yesus justru adalah orang-orang terdekat, keluarganya, sanak keluarganya, dan juga orang-orang yang dekat dengan Yesus. Kita adalah orang-orang terdekat dengan Yesus. Kita adalah pengikut Yesus, bahkan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus ketika kita dibaptis. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita juga sudah menolak Yesus? Kita menolak Yesus ketika kita menolak untuk melakukan kehendak Allah. Kita menolak Yesus ketika suami atau istri tidak setia dengan pasangannya. Kita menolak Yesus ketika anak-anak tidak patuh dan hormat kepada orang tuanya. Kita menolak Yesus ketika kita memilih jalan pintas, memilih korupsi, memilih tidak jujur di dalam usaha kita. Jadi kita bisa menolak Yesus apabila kita tidak taat kepadanya, dan terlebih kita menolak Yesus apabila kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita menolak untuk mengampuni karena kita tidak bisa menerima kelemahan orang lain dan juga kelemahan diri kita sendiri. Jadi apa undangannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih? Sekali lagi kita diundang untuk berdamai dengan kelemahan, baik kelemahan diri kita maupun kelemahan orang lain. Tiada manusia yang sempurna, tapi apabila kita mau selalu bersyukur, kita mau menyerahkan kelemahan kita, Tuhan pasti menjadikan kelemahan kita menjadi sumber kekuatan kita. Sehingga kita pun bisa berkata seperti Santo Paulus, cukuplah kasih karuniamu Tuhan, sebab di dalam kelemahanku sempurnalah kebaikanmu.